Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Ya, jadi kita bakal belajar geografi itu apa, sejarahnya, kemudian kita juga bakal belajar konsep, prinsip, pendekatan yang anak IPS kalau yang udah belajar itu pasti tahu konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Oke, sebelum kita bahas ke selanjutnya, aku mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu nggak geografi itu apa? Apa itu geografi? Ada yang tahu? Halo? Suatu tak wilayah di seluruh dunia mungkin Kak. Sesuatu wilayah di seluruh dunia. Terus? Dunia. Apa lagi? Ada lagi? Yang di dalamnya membahas tentang kayak permukaan bumi itu gimana. Kayak Permukaan gitu-gitu sih bumi. Kak. Oke, berarti tadi ada kata kuncinya bumi ya. Kita tulis deh. Geografi itu bumi. Ada lagi nggak selain bumi? Apa itu geografi? Ketika kalian mendengar geografi itu apa sih yang ada di benak kalian? Bumi. Terus tadi wilayah gitu ya. Terus apa lagi? Aduh, bentar. Ada yang bilang Kak katanya struktur tanah. Struktur tanah. Oke. Ini di kalian share screen-nya ada nggak sih? Ada Kak Ada ya. Bergerak. bergerak Kak. Oke. Nah, karena aku nggak lihat fitur chat, kalian open mic aja ya. Nah, geografi itu tadi katanya bumi, wilayah, struktur tanah. Itu semuanya benar ya. Cuman memang belum tertata rapi. Kita bahas dulu sejarahnya nih, sejarah perkembangan geografi. Sejarah perkembangan geografi aku tulis di sini ya, karena kita akan tulis kata kuncinya aja. Yang pertama ada yang namanya geografi klasik. Geografi klasik itu dia ditandai dengan mitologi atau cerita rakyat. Cerita rakyat. Jadi di geografi klasik ini dulu orang-orang dulu gitu ya, kalau misalnya ada fenomena-fenomena itu selalu dikaitkan dengan mitologi atau cerita rakyat. Misalnya ketika terjadi tsunami atau terjadi badai gitu ya, itu mereka meyakininya bahwa dewa-dewa yang sedang marah gitu. Pasti selalu dikaitkan dengan mitologi atau cerita rakyat. Tapi poin intinya di geografi klasik ini dia orang-orang Romawi kuno, aduh, not responding ya. Iya Kak muter-muter. Nah, di geografi klasik ini dia ada yang namanya sumbangan ya, sumbangan berupa logografi. Nah, apa itu logografi? Logografi itu merupakan catatan perjalanan. Nanti dari catatan perjalanan ini menjadi sebuah peta gitu kan ya. Catatan perjalanannya gimana Kak? Catatan perjalanan jadi ketika dulu itu bangsa Romawi kuno kalau dia menemukan tempat dia masukkan ke
buku gitu, dicatat. Oh, ternyata aku udah sampai di pantai atau di gunung. Nah, dia tuh selalu catat di namanya tuh logografi atau catatan perjalanan. Dari geografi klasik ini berkembanglah ke geografi Renaissance atau abad pertengahan. Abad pertengahan. Cirinya gimana? Cirinya adalah penjelajahan. Yang aku tulis itu adalah kata kuncinya ya. Jadi ketika sumbangsih dari logografi ini dikembangkan, itu orang-orang di abad pertengahan melakukan perjalanan-perjalanan. Makanya di geografi abad pertengahan ini banyaklah wilayah-wilayah yang ditemukan gitu ya, kayak Amerika yang ditemukan oleh Amerigo Vespucci gitu kan ya, dan wilayah-wilayah barat lainnya. Itu. Kemudian berkembang lagi menjadi geografi modern. Di mana geografi modern ini dia mulai dikenal sebagai disiplin ilmu. Jadi si geografi dari awalnya cuma logografi, kemudian dilakukan penjelajahan. Ketika sudah penjelajahan berarti geografi sudah dikenal oleh berbagai penjuru dunia ya. Kemudian di geografi modern inilah si geografi itu mulai dikenal sebagai disiplin ilmu, bahkan sudah menjadi kurikulum di Eropa ya. Kurikulum di Eropa. Kemudian berkembang lagi menjadi geografi abad ke-19. Di mana sih geografi pada abad ke-19 ini penelitiannya dia fokus di geografi fisik. Geografi fisik. Jadi penelitian di geografi manusianya itu berkurang. Dia lebih fokus ke geologinya, ke batuannya gitu ya, terus ke iklim, ke meteorologi, ke cuaca dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi ke geografi muktahir. Di mana geografi muktahir ini berarti geografi pada saat ini ya sudah pemecahan masalah di kehidupan manusia menggunakan peranti komputer. Jadi di geografi muktahir ini kata kuncinya itu geografi sudah fokus ke pemecahan masalah di kehidupan manusia menggunakan peranti komputer. Makanya ada tuh peta persebaran COVID-19 gitu ya. Terus ada peta rawan bencana dan sebagainya, itu juga bantuan dari sistem komputer. Ini aku tulis kata kuncinya, jadi kalau kalian lihat penjelasannya, nanti kita lihat penjelasannya, ini kalau kata kuncinya, yang pertama geografi klasik itu masih dipengaruhi oleh mitologi, geografi Renaissance itu adalah penjelajahan, geografi modern itu dikenal sebagai disiplin ilmu, geografi abad ke-19 itu fokus di geografi fisik, dan geografi muktahir itu fokus ke pemecahan masalah. Nah, kalau misalkan kalian lihat penjelasannya itu panjang kayak gini ya. Pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Tokohnya ada Anaximandos, Thales, Herodotus, Eratosthenes, Claudius Ptolemeus gitu ya. Dan ini foto-fotonya. Jadi kalau kalian lihat penjelasan kayak gini itu panjang banget. Makanya kita cari kata kuncinya aja. Karena yang penting kita paham konsepnya gitu. Kemudian kita kembangkan sendiri. Kemudian ini geografi abad pertengahan di mana si Marco Polo dan teman-temannya itu melewati penjelajahan ya, perjalanan ke seluruh dunia. Ini ada hubungannya sama sejarah untuk mengakui kekuasaan, kekayaan gitu ya. God Glory Gospel. Kemudian berkembang lagi menjadi geografi modern. Di sini di geografi modern ini dia sudah dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap. Kemudian di geografi muktahir abad 19 itu memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi semakin berkurang. Kemudian geografi muktahir itu dia lebih ke pemecahan masalahnya. Jadi kalau kalian baca materi geografi itu pasti panjang. Makanya kalau aku selalu bilang sama anak-anak, adik-adikku gitu ya, untuk memahami konsepnya saja gitu, atau kita cari kata kuncinya aja yang bisa kita kembangkan sendiri. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang geografi tapi kita belum nemuin geografi itu apa. Kita bahas deh ya, ambil. Nah, ini dulu deh. Geografi itu secara bahasa gitu ya berasal dari bahasa Yunani yaitu geos, artinya bumi, dan graphein artinya lukisan atau tulisan. Berarti kan kalau disatuin itu geografi artinya lukisan atau tulisan tentang bumi gitu ya.
Tapi kita masih belum ngerti nih, maksudnya lukisan tentang bumi itu kayak gimana, gitu ya. Nah, kita ambil pengertian dari beberapa ahli. Aku ambil 4 aja. Yang pertama Eratosthenes, dia mengatakan bahwa geografi itu penggambaran atau penulisan mengenai bumi, geografika gitu ya. Ini Eratosthenes yang pertama kali mencetuskan kata geografi. Yang kedua, Strabo. Dia menyatakan katanya geografi itu sesuatu atau bidang yang erat kaitannya dengan faktor lokasi. Kemudian Bintarto, ilmu pengetahuan yang menceritakan, merangkum sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, mempelajari corak yang khas dalam bidang kehidupan, dan berusaha mencari fungsi serta unsur bumi dalam ruang dan waktu. Kemudian menurut IGI itu Ikatan Geografi Indonesia gitu ya, geograf, ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geografi menggunakan pendekatan ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Di sini kita ambil kata kunci dari masing-masing pengertian. Kemudian Eratosthenes nih, penggambaran atau penulisan. Kemudian Strabo itu ada lokasinya gitu ya. Terus Bintarto, gejala alam dan penduduk. Kemudian ruang itu kan wilayah gitu ya, atau cakupan, sebuah wadah gitu ya, dan waktu. Pendekatan ke lingkungan itu berarti kan ada interaksi antara alam dan manusia, dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Tadi keruangan itu berhubungan dengan wilayah. Dari sini kita bisa ambil 3 kata kunci. Berarti geografi itu ngomongin tentang peta tadi ya, penggambaran atau penulisan, kemudian menerangkan tentang karakteristik tempat, faktor lokasi gitu ya, ruang, keruangan itu tempat, dan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Dari 3 kata kunci ini, kita bisa ambil geografi itu apa. Yang pertama, dia itu memahami unsur alam dan unsur sosial. Kemudian memahami keterkaitan antara keduanya, dan yang ketiga, memahami masalah melalui pendekatan spasial. Pendekatan spasial ini berhubungan dengan lokasi, wilayah, tempat gitu ya, atau yang kita sebut sebagai peta. Ya, jadi kalau kita ngomongin geografi, kita nggak akan jauh-jauh sama unsur alam, sama unsur sosial, keterkaitan keduanya, dan pendekatan spasial atau peta. Makanya nih, sama-sama di geografi juga belajar tentang flora fauna, terus belajar tentang sumber daya alam, yang di mata pelajaran lain juga belajar. Bedanya apa? Bedanya itu di spasialnya. Geografi itu selalu menggunakan pendekatan spasial. Jadi kalau flora fauna di biologi itu lebih ke sel-sel si hewannya misalnya, di geografi itu lebih ke persebarannya, peta persebarannya. Makanya geografi itu tidak akan jauh dari yang namanya peta, ya. Itu pemahaman yang pertama. Kemudian ya, not responding lagi. Bentar. Kemudian nih, ada aliran geografi. Seiring berkembangnya waktu adalah yang namanya aliran atau paham geografi. Ada yang pernah tahu nggak ada aliran paham apa aja sih di geografi? Ada yang tahu? Ya, aku kasih. Yang pertama ada paham determinisme, dan yang kedua ada paham posibilisme. Ada yang tahu bedanya apa? Udah ada yang belajar atau pernah mendengar gitu? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Oke. Apa? Kalau setahu aku, determinisme itu alam yang mempengaruhi manusia. Kalau posibilisme itu manusia yang mempengaruhi alam. Benar. Paham determinisme itu paham yang mengatakan bahwa alam mempengaruhi manusia, kehidupan manusia. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya manusia itu tidak bisa melawan alam. Jadi alam itu selalu mempengaruhi kehidupan manusia, dan manusia itu selalu bergantung kepada alam. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Dia mengatakan bahwa katanya si iklim,
itu mempengaruhi karakter manusia. Mempengaruhi karakter manusia. Ya, kemudian ada lagi Carl Ritter. Dia mengatakan bahwa wilayah itu akan mempengaruhi karakter. Dan paham-paham lainnya. Nah, maksudnya di sini kayak misalnya nih, kalau misalnya pertanian itu kan cuma bisa berkembang di daerah subur aja, gitu kan ya. Terus kota biasanya terletaknya di sumber air. Kemudian pemukiman biasanya di jalur perdagangan. Ini pada saat itu zaman dulu gitu ya. Itu kan kita tuh percaya bahwa pertanian itu nggak bisa diotak-atik gitu, pasti kita tuh bergantung pada alam. Ya pertanian yang subur itu bisanya di daerah yang subur juga gitu. Terus pemukiman atau kota itu harus terletak di sumber yang dekat dengan sumber air gitu ya, atau harus dekat dengan jalur perdagangan dan lain-lain. Nah, itu adalah paham determinisme. Jadi, dia memahami bahwa alam itu mempengaruhi kehidupan manusia. Di sini manusia itu tidak bisa melawan alam. Jadi, kita harus sesuai dengan alamnya, ya. Kemudian ada yang posibilisme tadi, benar ya, manusia mempengaruhi mengaruhi alam. Halo? Halo? Ya, Kak. Aku nge-lag gak? Enggak kok, Kak. Enggak, oke. Manusia mampu mempengaruhi alam. Contohnya, pada saat sekarang itu dia bisa bercocok tanam di daerah yang kering gitu. Jadi manusia itu berpikir, gimana caranya nih tanah yang awalnya nggak subur itu bisa jadi subur. Atau manusia itu berpikir, gimana nih caranya pohon kurma ini bisa ditumbuh di Indonesia gitu, bisa ditanam di Indonesia. Atau lagi manusia itu berpikir gimana ya caranya bisa membangun perkotaan di lereng gunung gitu ya. Padahal kan itu kan secara logika nggak mungkin gitu ya, kalau misalnya kita pahamnya determinisme. Kita tuh nggak bisa membangun kota di tengah-tengah hutan, tapi karena akal manusia dan pengetahuan yang semakin berkembang, itu bahkan di tengah hutan pun bisa jadi ada kota gitu. Jadi di sini paham posibilisme itu dia menyatakan bahwa manusia itu bisa mempengaruhi alam gitu ya. Kita bisa membangun kota di tengah hutan gitu ya. Membangun kota di tengah hutan. Terus gimana caranya sumber airnya bisa dapat ke hutan? Dengan pipa-pipa dan teknologi yang sudah dibuat sedemikian rupa. Itu dua atau aliran paham geografi. Ya. Kemudian, kita lanjut. Itu ada yang namanya cabang ilmu geografi. Oke, ruang lingkup geografi dulu deh. Ruang lingkup itu kan batasan ya, karena dari tadi kita ngomongin geografi itu ternyata luas banget. Kita ngomongin alam, ngomongin sosial, kemudian ngomongin keterkaitan keduanya. Terus ruang lingkupnya, batasan geografinya tuh sebelah mana gitu. Nah, ada 3 nih ruang lingkup geografi. Kalau dulu itu ada 2 ya, ada geografi spesialis dan generalis. Spesialis itu kan khusus ya, dia membahas tentang sosial dan penduduknya. Nah, generalis itu dia umum, dia membahas karakteristik bumi secara umum. Nah, sekarang berkembangnya waktu gitu ya, itu si ruang lingkup geografi itu jadi ada 3, ada geografi fisik, sosial, dan teknik. Geografi fisik, gejala yang ditimbulkan oleh kejadian alam, gempa, kemudian proses pembentukan batuan, kemudian tentang alam-alam lainnya gitu ya, itu fisik. Kalau sosial berarti aktivitas interaksi manusia dengan alam. Ada aktivitas manusianya gitu. Terus kalau geografi teknik dia membahas abad modern berupa ilmu kartografi dan penginderaan jauh.
gitu ya kan. Kalau dulu kita bahasnya ilmu kartografi doang nih, tapi karena tadi kita udah ada di geografi muktahir gitu ya, di geografi yang sudah menggunakan peranti komputer, makanya sekarang tuh ada penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Itu masuknya ke geografi teknik tadi untuk memahami masalah dalam pendekatan spasial, karena geografi itu tidak akan jauh dari yang namanya pemetaan ya. Kemudian aspek geografi. Itu ada fisik dan sosial. Fisik tadi berhubungan dengan alamiah, sosial berhubungan dengan aktivitas manusia. Nah, sekarang sebetulnya di geografi itu diajarkan tentang apa gitu ya? Objek studi geografi atau kajian yang dikaji di dalam geografi itu apa sih gitu ya? Ya, ada dua nih, ada material dan ada formal. Bedanya apa? Material itu yang dikajinya, formal itu cara pandang kita dalam mengkajinya. Jadi material di geografi itu ada 5 sfer ya, kalau aku tulis itu ada 5 sfer. 5 sfer itu apa? Litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Ini adalah istilah-istilah geografi ya, anak-anakku, teman-temanku gitu, adik-adikku. Buat yang nggak tahu, di geografi itu pakainya istilah litosfer. Litosfer itu lapisan batuan dan tanah. Atmosfer, lapisan udara. Hidrosfer, bentang perairan. Apapun air yang ada di bumi ini masuknya ke hidrosfer. Kemudian biosfer, dunia tumbuhan dan hewan. Antroposfer itu manusia dan aktivitasnya. Ada geografi penduduk, geografi ekonomi, ya dan sebagainya. Nah, ini 5 sfer ini adalah kajian di dalam geografi. Jadi nanti kita bakal belajar tentang litosfer, kita bakal belajar tentang atmosfer, kita bakal belajar tentang hidrosfer, kita bakal belajar tentang biosfer dan antroposfer ya. Nah, ini tuh cuman lihat Robby ganteng itu kayak the king-nya aja lah gitu ya. Tapi nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Kemudian objek formal ini cara pandang kita dalam mengkaji masalah di dalam geografi. Nah, geografi itu punya konsep, prinsip, dan pendekatan. Nanti kita bahas. Ini jadi bedanya itu material itu yang dikajinya, kalau formal itu cara pandang untuk mengkaji objek material itu. Gitu ya. Jadi kan suka ditanya tuh kalau misalnya ada fenomena kan pasti kita tuh nyari atau mengkaji gitu. Apa sih gitu kan? Kenapa sih, bagaimana sih, di mana sih, dan sebagainya itu objek formal. Nah, karena luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi. Spesialisasi itu kekhususan gitu ya. Oleh karena itu muncul cabang-cabang ilmu geografi pendukung. Ada geografi fisik dan geografi manusia. Ingat ya, bukan geografi sosial lagi, tapi jadi geografi manusia. Yang pertama geografi fisik, itu ada geologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari batuan. Kalau kalian lihat apa sih ini? Pengertiannya tuh panjang ya. Makanya kata kuncinya tuh geologi itu tentang bumi, batuan, dan bumi gitu. Tentang proses perkembangan bumi. Terus termasuk di dalamnya itu batuan dan sebagainya. Geomorfologi, di dalam geografi itu pasti kalian sering ngedenger yang namanya tuh morfologi. Morfologi itu bentuk atau bentang lahan ya teman-teman. Jadi geomorfologi itu udah pasti mempelajari bentuk permukaan bumi. Ada gunung, ada dataran rendah kan ya, ada dataran tinggi dan sebagainya. Itu geomorfologi dan segala prosesnya. Klimatologi, iklim ya. Jadi klimatologi, meteorologi itu iklim dan cuaca. Makanya ada yang namanya BMKG. BMKG itu kan Badan Meteorologi Klimatologi gitu ya. Jadi ini iklim, meteorologi ini cuaca. Jadi ilmu yang mempelajari cuaca dan iklim. Osean ini laut ya. Oseanografi berarti ilmu yang mempelajari tentang lautan. Hidrologi itu tentang badan air. Kemudian biogeografi itu tentang hewan dan tumbuhan, flora fauna, ekosistem, ekologi, dan sebagainya. Nah, geografi manusia apa aja? Geografi ekonomi, geografi penduduk, antropologi. Nih, barangkali teman-teman ada yang mau masuk jurusan antropologi, nanti dia membahas tentang manusia dan kebudayaannya gitu ya. Ini juga ada jurusannya nih, geologi Unpad, geologi ITB ya, dan sebagainya.